Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk keluarga saya yang beragama non-muslim. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai valuasi ekonomi dampak lingkungan. Jadi ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Itu nanti akan menjelaskan apa itu valuasi, hubungan valuasi ekonomi dengan ekonomi konvensional ya. Kemudian yang kedua adalah perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam. Jadi akan membahas rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan valuasi ekonomi. Yang ketiga adalah valuasi ekonomi dalam AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi selama ini AMDAL belum menggunakan valuasi ekonomi sehingga perhitungannya sifatnya hanya kualitatif saja. Dan yang keempat adalah implikasi kebijakan. Yang pertama adalah pendahuluan. Dasar pemikiran daripada valuasi ekonomi adalah sustainable development, di mana kita ketahui bahwa ada 3 pilar yang mempengaruhi dalam sustainable development. Yang pertama adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, ketiga pilar ini sebisanya secara teori adalah segitiga sama sisi. Di dalam dimensi ekonomi yang akan kita lihat adalah efisiensi dari ekonomi itu sendiri, pertumbuhan ekonomi dari periode ke periode, dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi dari suatu negara atau wilayah. Yang kedua adalah lingkungan, di mana yang akan kita lihat adalah keanekaragaman hayati, kemudian polusi yang terjadi akibat adanya pembangunan. Dan yang ketiga adalah sosial, di mana biasanya yang kita lihat adalah kemiskinan, pemberdayaan, dan budaya. Nah, ekonomi dan lingkungan itu akan menghasilkan sebuah alat analisis yang bernama valuasi dan internalisasi. Sementara lingkungan dengan sosial itu akan menghasilkan analisis keadilan antar generasi dan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, sosial dengan ekonomi akan menghasilkan sebuah analisis keadilan dalam generasi dan pemberdayaan. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan di mana sangat diperhatikan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Ada 3 sumber daya di sini. Yang pertama adalah sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Ketiga-tiganya membutuhkan apa yang disebut dengan dana, gitu ya. Tetapi sumber daya alam berkebalikan, justru sumber daya alam inilah yang akan menghasilkan dana yang akan dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia dan menaikkan dari sumber daya buatan itu sendiri. Nah, apa itu sumber daya buatan? Sarana prasarana produksi, pangan, sandang, papan, pendidikan, ekonomi, energi, dan lain sebagainya. Sementara sumber daya manusia yang diperhitungkan adalah penguasaan dari ipteks, keterampilan, social capital, akhlak, dan moral, serta pemberdayaan. Dan apa itu sumber daya alam? Renewable dan non-renewable resource. Kita tahu bahwa sumber daya alam untuk menciptakan sebuah dana akan terjadi apa yang dinamakan dengan depresi dan degradasi. Depresi adalah penyusutan dikarenakan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian depresi dan degradasi ini akan membuat manusia menciptakan apa yang disebut dengan rehabilitasi dan penemuan-penemuan baru. Sehingga harapannya adalah adanya perbaikan baik itu stok maupun daya dukung dari sumber daya alam tersebut. Apa yang membedakan sistem produksi ekonomi konvensional dan ekonomi hijau? Kegiatan ekonomi semata-mata kegiatan produksi dan konsumsi tanpa memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset. Sementara ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset. Kalau kita lihat ya pada kotak hijau, ini adalah sistem produksi ekonomi konvensional di mana hanya memperhatikan produk baik itu barang dan jasa, kemudian bagaimana kegiatan produksi tersebut, baik itu di perusahaan, usaha tani maupun penguasaan hutan,
bagaimana tenaga kerjanya, apakah individu, rumah tangga maupun masyarakat, dan bagaimana kegiatan konsumsinya, baik itu di tingkat individu, rumah tangga maupun masyarakat. Sementara ekonomi hijau memasukkan unsur sumber daya alam dan lingkungan, baik itu sebagai sumber bahan baku, yaitu energi, udara, air, keindahan, dan lain sebagainya, sebagai aset. Nah, aset inilah yang akan mempengaruhi dalam ekonomi konvensional, yang kita sebut dengan ekstraksi, kemampuan alam, dan merehabilitasinya. Sementara hasil dari kegiatan ekonomi produksi akan menciptakan apa yang disebut dengan buangan, ya. Sehingga daya dukung lingkungan atau ekosistem akan terpengaruh dengan adanya buangan tersebut. Peranan SDA dan lingkungan ada 3 peranan utama. Yang pertama adalah sebagai penyedia bahan baku, di mana di sini kita ketahui bahwa tanpa sumber daya alam dan lingkungan, sistem ekonomi tidak akan berjalan. Yang kedua, penerima sisa produksi dan konsumsi atau yang kita sebut dengan limbah, di mana pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan ramah lingkungan, ya. Kita harus memperhatikan intergenerasi maupun intragenerasional equity gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyangga kehidupan. Di sini manfaat atau benefit melebihi korbanan atau biaya, ya, atau biasa kita sebut dengan cost, untuk kesejahteraan manusia dan menguntungkan semua pihak tanpa satu pun dirugikan. Dalam istilah ekonomi kita sebut dengan Pareto efisien. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi bencana pada tahun 2016 sampai 2020. Ibu ambil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021. Kalau kita lihat, ya, ada 3 bencana besar, ya, yaitu banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, ya. Di sini dari tahun ke tahun banjir tetap menunjukkan tren yang paling tinggi di antara 2 bencana lainnya, yaitu gempa dan tanah longsor. Sehingga kalau dibuat kesimpulan, banjir memiliki potensi bencana sebesar 57,20%, 50% lebih, ya, yang terjadi di Indonesia. Sementara tanah longsor sebesar 41,50%. Dan gempa bumi hanya sebesar 1,30%. Nah, isu strategisnya adalah yang pertama, depresi, ya, perlu diperhitungkan. Degradasi perlu biaya rehabilitasi, serta manfaat harus melebihi dari korbanan. Yang kedua, tanpa memperhitungkan depresi dan ongkos rehabilitasi serta nilai ekonomi total atau holistik, sumber daya alam cenderung dihargai murah atau bahkan tidak mencerminkan bahwa sumber daya alam tersebut adalah bersifat langka, gitu ya. Sehingga akan terjadi over consumption, over exploitation, dan terdegradasi, gitu. Yang ketiga, prioritas perhatian ditujukan kepada sektor yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Di sini bukan pada nilai kepentingan keberadaan suatu sumber daya alam, melainkan likuidasi, merger sektor tidak produktif, alokasi dana untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak memadai, akselerasi eksploitasi SDA, dan disinsentif bagi kegiatan konservasi. Yang keempat, biaya eksternal belum diperhitungkan, sehingga perlu adanya internalisasi biaya eksternal. Yang kelima, penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam dapat dijadikan alat untuk menaksir depresi, biaya rehabilitasi, dan analisis biaya dan manfaat secara holistik, ya, meskipun belum sepenuhnya dipahami. Oleh karenanya, perlu penguatan kemampuan atau pengetahuan untuk dinas-dinas dan instansi terkait. Lingkup bahasan yang kedua adalah perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam.
Apa itu nilai ekonomi? Nilai ekonomi diartikan sebagai karakteristik atau kualitas dari sesuatu, baik itu barang dan jasa, yang menyebabkan membuat sesuatu tersebut dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah serangkaian upaya atau proses untuk mengkuantifikasi dan memberi nilai moneter dalam berupa satuan uang, ya, monetizing atas barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan, sehingga nilai barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan tersebut dapat diketahui baik yang bersifat manfaat maupun korbanan. Nah, teknik khusus ini diperlukan karena tidak semua manfaat maupun biaya atas penggunaan barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan memiliki harga pasar. Apa yang dihitung dalam valuasi ekonomi? Seperti pada slide berikut, ya. Jadi penjelasan rinci nilai ekonomi total yaitu penjumlahan antara nilai guna dengan nilai non guna atau pasif, yaitu net sama dengan NJL ditambah NJTL ditambah NP, ya, ditambah NW plus NK. Kita bisa tahu bahwa net itu nilai ekonomi total dan lain sebagainya. Nah, metode penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu sebetulnya ada 6, ya. Yang pertama adalah metode nilai kontingensi, yaitu melakukan survei langsung untuk mengetahui willingness to pay seseorang dalam mendapatkan manfaat atau willingness to accept untuk memperoleh kompensasi atau kerusakan lingkungan. Aspek yang dihitung di sini adalah manfaat dan biayanya. Yang kedua adalah metode biaya perjalanan atau biasa disingkat TCM, yaitu biaya perjalanan sebagai pembelanjaan seseorang menikmati aset lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan dijadikan dasar estimasi kurva permintaan. Aspek yang dihitung hanya biayanya saja. Metode harga hedonik yaitu mengukur kualitas jasa lingkungan sumber daya alam melalui penelaahan harga barang pengganti pada kondisi lingkungan berbeda. Yang dihitung hanya aspek biaya saja. Yang keempat, metode biaya penggantian, yaitu menilai biaya penggantian atau perbaikan atau rehabilitasi dari sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan. Yang dihitung hanya biaya saja. Kemudian yang kelima, metode perilaku. Diobservasi dalam konteks polusi, misalnya untuk mengurangi dampak kebisingan orang membeli insulator, biaya tersebut dijadikan dasar untuk mendekati manfaat pengurangan kebisingan. Aspek yang dihitung hanya biaya saja. Dan yang terakhir adalah biaya terluang, yaitu menghitung seberapa besar kerugian atau manfaat dari suatu pemanfaatan alternatif, ya. Ini yang dihitung adalah manfaat dan biaya. Nah, faktor yang mempengaruhi pendugaan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ada 7. Yang pertama adalah keahlian, disiplin, dan pengetahuan pewawancara. Jadi wajib hukumnya pewawancara ini harus mengetahui dulu dasar mengenai valuasi ekonomi, bagaimana cara menghitung valuasi ekonomi, gitu ya, dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam hal mewawancarai responden. Yang kedua adalah teknik wawancara, dalam hal ini membuat kuesioner. Sebaiknya kuesioner diuji coba dalam jumlah yang kecil dahulu. Jika sudah memenuhi standar validitas dan reliabilitas, baru kita akan memberikan kepada responden yang lebih besar jumlahnya. Yang ketiga, teknik perhitungan yang digunakan. Tadi kita sudah sebutkan ada 6 teknik perhitungan yang digunakan. Kita akan menyesuaikan apa kebutuhan kita. Yang keempat, pengetahuan masyarakat atas manfaat
sumber daya alam dan lingkungan. Sebaiknya masyarakat diberi pemahaman dulu ya, entah itu dalam bentuk FGD maupun tatap muka secara personal, apa itu manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan. Yang kelima adalah hak pemilikan atas sumber daya alam. Kita harus memastikan kepemilikan sumber daya alam ini bagaimana, apakah milik provinsi kah, kabupaten kota, atau secara skup yang lebih luas adalah milik negara. Yang keenam, persepsi masyarakat, baik itu lokal, regional, global, terhadap manfaat sumber daya alam tersebut. Dan yang terakhir adalah potensi manfaat sumber daya alam dan lingkungan secara holistik, bukan by spot. Manfaat valuasi ekonomi yang pertama adalah menghitung dampak dari suatu kegiatan. Yang kedua, menghitung biaya pencegahan dampak. Yang ketiga, menetapkan tarif pajak dan retribusi sumber daya. Yang keempat, menetapkan tarif atau tiket masuk taman nasional, rekreasi, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusakan lingkungan. Yang keenam, alokasi investasi atau dana untuk tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, alokasi biaya manfaat suatu proyek, ya, misalkan AMDAL seharusnya diperluas, ada penghitungan valuasi ekonomi. Dan yang kedelapan, perhitungan neraca sumber daya alam. Lingkup bahasan yang ketiga adalah valuasi ekonomi dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Apa sih perbedaan valuasi ekonomi ya dengan AMDAL? Gitu ya. Biasanya analisis keuangan itu dilakukan secara kuantitatif, sementara AMDAL perhitungan ekonominya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, gitu ya. Nah, hal ini terpisah antara kuantitatif analisis keuangan dengan yang ada di AMDAL itu terpisah. Itulah makanya diperlukan adanya valuasi yang berusaha menggabungkan antara kuantitatif analisis keuangan tersebut dengan yang ada di kualitatif. Nah, jika disatukan maka akan terjadi yang namanya extended CBA economic, cost benefit analysis ya. Di mana di situ akan dimasukkan biaya sosial ya dan biaya lingkungan gitu. Nah, hal ini membuat manfaat dari valuasi ekonomi di AMDAL yang pertama ya, peringatan atau sebagai peringatan ya bagi decision makers mengenai resiko yang akan terjadi jika dia meneruskan kegiatan di suatu wilayah atau kawasan. Yang kedua, perhitungan ekonomi secara lebih komprehensif gitu ya. Kalau kualitatif biasanya kemudian eksternalitasnya kita jarang bisa menghitung secara tepat karena sifatnya hanya kualitatif. Nah, manfaat valuasi ekonomi dalam AMDAL yang pertama jelas menggambarkan nilai ekonomi suatu dampak lingkungan dari rencana kegiatan secara lebih jelas. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk menentukan penting atau tidaknya suatu dampak lingkungan dari rencana kegiatan. Yang ketiga, sebagai salah satu dasar dalam penentuan pengelolaan lingkungan guna menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar akibat suatu dampak lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu dasar yang jelas untuk menerima atau menolak suatu proyek. Valuasi dalam AMDAL, kita ketahui bahwa dokumen AMDAL terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, dan EKL RPL. Nah, valuasi ekonomi ini dilaksanakan dalam tahap studi ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Jadi bagian kedua setelah KA, ya. Di mana dalam valuasi ini, valuasi dilakukan terhadap seluruh dampak penting yang dapat dihitung. Yang kedua, dilakukan identifikasi berbagai eksternalitas. Yang ketiga, ada 3 skenario perhitungan. Yang pertama, tanpa kelola 50%. Yang kedua, tanpa kelola 100%. Dan yang ketiga, hanya pada saat terjadi kecelakaan saja. Yang keempat adalah asumsi yang digunakan.
Dan yang kelima adalah skenario biaya dimasukkan dalam dokumen EKL RPL. Sehingga di sini goalnya adalah dalam penyusunan KA AMDAL ini harus adanya kesepakatan antara pemrakarsa atau pemilik kegiatan dengan penilai AMDAL. Format periksa KA seperti pada tabel berikut ya. Yang pertama adalah komponen kegiatan. Jika di AMDAL kita sudah akan membagi prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi gitu ya. Semisal saja pada saat prakonstruksi, pembebasan lahan, komponen lingkungan atau dampaknya apa kita perjelas di sana gitu ya. Kemudian penting tidak pentingnya dampak tersebut apa? Use value-nya apa, non-use value-nya apa, valuasi apakah dapat dilakukan atau tidak, dan menggunakan pendekatan apa. Oke. Nah, valuasi dalam AMDAL ini, di mana kita tahu bahwa proses studi di bagian AMDAL, yaitu yang pertama identifikasi dampak dan pelingkupan, akan menghasilkan yang dinamakan dengan perakiraan dampak. Dan yang terakhir adanya evaluasi dari dampak tersebut. Nah, pada perakiraan dampak, outputnya adalah penentuan besaran dampak dan penentuan nilai penting dampak. Pada bagian inilah, maka valuasi ekonomi, valuasi dampak lingkungan dimasukkan. Baik itu sebagai kualifikasi dampak maupun kuantifikasi dampak. Ya. Sehingga di sini valuasi dalam AMDAL membantu proses penentuan besar dan pentingnya dampak gitu ya. Dan yang kedua adalah membantu menjelaskan dampak penting yang akan terjadi secara holistik. Langkah-langkah dalam valuasi pada AMDAL yaitu yang pertama, tentukan dulu apakah dampak penting dapat dilakukan penilaian kuantitatif. Jika tidak, maka terus berjalan kegiatan tersebut ya dengan menjelaskan dampak secara kualitatif dan kuantifikasi seoptimal mungkin. Jadi data-data kualitatif dikuantifikasikan. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan alasan-alasan kenapa dampak tidak dapat dimonetasi. Tetapi jika langkah pertama itu bisa ya, kita akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu menentukan metode pendekatan dan teknik valuasi yang akan digunakan. Kemudian melanjutkan di langkah ketiga, melakukan pengumpulan data sesuai metode dan pendekatan dan teknik yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah melakukan valuasi ekonomi dampak lingkungan. Pendekatan dan teknik valuasi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan nilai pasar, yang kedua pendekatan pasar proksi, dan yang ketiga adalah pendekatan simulasi pasar. Masing-masing pendekatan ya, Ibu jelaskan pada tabel berikut ya. Misalkan pendekatan nilai pasar adalah teknik perubahan produktivitas biasanya yang dihitung, kemudian perubahan pendapatan, biaya penggantian, pengeluaran preventif, dan biaya relokasi. Sementara pendekatan pasar proksi yang dihitung adalah biaya perjalanan, nilai properti, perbedaan upah, dan barang proksi. Yang terakhir adalah pendekatan simulasi pasar yang dihitung adalah penilaian kontingensi, permainan pertukaran, peringkat kontingensi dan tingkat kontingensi, dan teknik evaluator prioritas. Nah, tipe teknik yang digunakan untuk menilai jenis-jenis dampak lingkungan tertentu, ini Ibu sudah membuatkan tabelnya ya. Ini misalkan saja pendekatan nilai pasar, perubahan produktivitasnya ya. Ini sangat relevan untuk degradasi sumber daya gitu ya dan lingkungan kerja. Tetapi relevan untuk penghitungan polusi dan fasilitas alam. Begitu juga dengan yang lain yang berada di bawahnya. Lingkup bahasan yang terakhir adalah implikasi kebijakan. Dalam hal ini perencanaan, yang pertama identifikasi manfaat dan biaya secara cermat.
tidak hanya memperhitungkan NGL saja, tetapi juga nilai-nilai lain. Yang kedua, rasionalisasi dalam membuat keputusan pemanfaatan. Manfaat harus lebih besar dari korbanan atau biaya. Yang ketiga, valuasi ekonomi monetizing, ya. Dampak penting dalam AMDAL yang masih bersifat kualitatif, upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal. Dan yang keempat, valuasi ekonomi stok sumber daya alam dan lingkungan sebelum pemanfaatan sebagai benchmark dalam evaluasi pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, upaya menuju Green PDRB. Kebijakan dalam hal pengelolaan, yang pertama, penghitungan nilai ekonomi total sumber daya alam untuk menentukan tingkat kepentingan atau kontribusi suatu SDA pada keseluruhan proses pembangunan ekonomi. Yang kedua, alokasi dana pengelolaan yang memadai pada sektor non-produksi tetapi memberikan kontribusi nyata bagi penyangga kehidupan dan pendukung pembangunan ekonomi. Dalam hal ini produksi. Dan yang ketiga, valuasi ekonomi kegiatan EKL dan RPL untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pemantauan lingkungan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya atau korbanan lingkungan. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan pusat atau daerah, terutama dalam analisis daya dukung, valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, neraca sumber daya alam, dan ecological risk assessment. Kebijakan dalam hal evaluasi, yang pertama, penghitungan PDRB konvensional atau brown PDRB perlu disesuaikan menjadi green PDRB, di mana green PDRB ini memasukkan PDRB yang biasa, ya, dikurangi depresi dan degradasi. Yang kedua, menjadikan Green PDRB sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi, misalkan di setiap laporan pertanggungjawaban gubernur, bupati, atau wali kota. Dan yang ketiga, memberi akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan biaya transaksi yang murah. Faktor-faktor pemungkin, ya. Yang pertama adalah penguatan kepastian hak kelola sumber daya alam dan kepastian hukum, termasuk standar biaya pelayanan usaha. Yang kedua, penyediaan insentif untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, dana bagi hasil yang didasarkan pada produksi sumber daya alam akan mendorong daerah untuk mengeksploitasi sumber dayanya dan menghilangkan insentif bagi upaya konservasi. Yang keempat, membangun mekanisme pemberian kompensasi dari daerah yang diuntungkan kepada daerah yang dirugikan, yang efisien dan efektif. Yang kelima, good governance sebagai prasyarat law enforcement. Dan yang keenam, akselerasi program pemberantasan kemiskinan dan pengendalian populasi. Baik, sekian, terima kasih. Untuk lengkapnya mungkin saudara-saudara bisa membaca buku valuasi valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan menuju ekonomi hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.